diedit aja videonya, kita tidak ulang dari awal. Yang pertama, gas. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam itu menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, nggak boleh meninggalkan makan, silakan makan, tapi ada waktunya. Nafsu perempuan, silakan menikah, tapi ada batasnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini semua ajaran Islam. Siapa yang keluar dari ini, maka jatuhlah derajatnya, karena dia tidak sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah SAW. Walaupun baik, orang yang puasa baik, orang yang tidak mau dekat dengan perempuan baik, tapi kalau tidak ikut ajaran Rasulullah SAW, maka tidak diakui. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik biker subuhan, gasnya tetap dijaga walaupun sudah hijrah, walaupun sudah gabung. Jangan sampai nanti diajak sama teman, gimana bro, besok kita subuh jalan. Mohon maaf, saya sejak hijrah gasnya udah saya buang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu waktu zaman jahiliyahnya bisnismen, setelah hijrah tetap bisnismen. Bedanya dulu bisnisnya haram, sekarang bisnisnya halal. Makanya banyak orang salah kaprah. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, sangar, berotot, semangat. Begitu setelah hijrah bawaannya mau mati, letoy, loyo, lunglai. Pas ditanya motornya kemana, udah saya jual, saya mau mati aja. Iya kalau mati, kalau enggak, kalau adik-adik jual motor lalu kemudian enggak mau lagi, yang menyelamatkan komunitas anak-anak motor ini siapa? Enggak mungkin kami yang tua-tua ini, anak-anak muda. Makanya Ustadz Andi Boni kemana-mana pakai motor. Ketemu di Merapi Merbabu Yogyakarta, dari Bandung ke Jakarta bawa motor. Ketemu di Lombok bawa motor. Saya khawatirnya nanti umroh ketemu bawa motor juga. Kita doakan ustadz-ustadz kita yang habib-habib kita yang konsen ke anak muda ini supaya mereka sehat terus. Ustaz Abdul Somad tinggal duduk di mobil, ketidur, bangun, turun. Mereka motor, mereka nggak bisa tidur sambil bawa motor. Kalau sampai bawa motor sambil tidur, bangunnya marab buka. Alhamdulillah. Nah, jadi mereka ini memang mesti ada sekelompok anak muda ini. Makanya Khalid bin Walid itu, ingat Khalid bin Walid pada perang iklan lagi. Masih ingat Khalid bin Walid pada perang Uhud tahun ketiga hijrah? Dialah yang menyerang pasukan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid itu panglima perang musyrik, menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu dia hijrah, begitu dia taubat, dia tetap menjadi panglima perang. Memang perbagian ada ikhlas ya. Iklannya banyak.
Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli koran. Sudah lama saya tausiah, inilah yang paling banyak iklan. Marah pun begitu juga. Marah itu nafsu. Tapi marah itu bukan berarti setelah hijrah, setelah taubat nggak marah-marah. Dalam Islam, Nabi digambarkan orang yang santun, orang yang baik. Dia lupa bahwa Nabi marah. Ketika Nabi keluar rumah mendengar ada orang berdebat tentang Al-Quran, marah Nabi. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Banyak sekali orang yang suka berdebat-debat. Lalu kemudian ketika Nabi selesai sholat, dia lihat jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Asyahidun fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum. Bakar rumah mereka, kata Nabi. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tidak marah. Gas marah. Tapi jangan mati lampu marah. Mati lampu marah. Mati lampu itu biasa. Tapi kalau sampai 2-3 kali marah juga kita lah. Makan, menikah, marah. Yang sebelumnya preman, bertato, kumis melintang, orang takut. Setelah hijrah, setelah tobat, tetap. Tapi kalau dulu orang takut ke masjid gara-gara kamu, sekarang orang takut untuk pakai narkoba, takut untuk mabuk, takut untuk pacaran. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum dia masuk Islam, orang nggak berani baca Quran kuat-kuat. Orang nggak berani sholat di Masjidil Haram, takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka baca Quran dengan suara keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setelah Umar bin Khattab masuk Islam orang berani baca Quran kuat? Karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan di pasar Ukas setiap tahun. Jadi adik-adik, preman-preman yang belum tobat, yang belum hijrah, nah itu kalian dakwahi dengan motor kalian. Mereka tidak bisa didakwahi, nggak mungkin saya datang, ya ayyuhallazina kafaru. Bisa, kalian yang berdakwah. Kalau memang ente preman hebat, ayo kita lomba ngebut. Kalau saya menang, kamu hijrah. Tapi kalau kamu menang, saya mabuk lagi. Yakin kan antum harus menang? Begitu mereka dulu, salut, hormat, respect. Sampai Nabi Muhammad berdoa khusus untuk Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Karena kalau Umar ini masuk Islam, Islam akan disegani. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Dua-duanya yang disegani di kota Makkah. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz? Nanti kalau saya sebut nama kerennya, semua bilang, oh kalau itu saya tahu, Umar bin Hisham. Nama medsosnya Abu Jahal. Abdul Uzza. Siapa itu Abdul Uzza? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang itu, siapa tadi yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Enggak, yang ceramah tadi UAS. Sama, ujian akhir semester. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang setelah hijrah, setelah taubat, bawaannya 5L: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bisnis kamu gimana? Sudah kutinggalkan, itu hawa nafsu semua. Kerja kamu di mana? Dulu badan kamu berotot, dulu motor kamu mantap. Itu semua maksiat sudah saya tinggalkan. Siapa yang akan berdakwah di tengah komunitas motor? Masa Ustadz Somad ini sebetulnya komunitasnya apa? Kemarin kami browsing di internet, naik Vespa ada, Cup 70 ada juga, Trail Trabas ada juga, Moge ada juga. Apa sebetulnya? Di mana ada orang baik, insya Allah di situ kita ada. Amin. Tapi Ustadz nggak istiqomah. Mestinya kalau RX King aja naik Cup 70.
Kita nggak tahu komunitas ini nanti mana yang masuk surga. Kalau saya cuma sama King, mana tahu yang masuk surga Cup 70? Kalau saya cuma sama Cup 70, mana tahu yang masuk surga Vespa? Tapi insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Yang pertama, gas, gaspol. Siap? Gasnya jangan cuman digas nanti nabrak tiang listrik. Jangan cuman gas aja nanti masuk comberan. Jangan cuman gas aja nanti nabrak pohon kayu. Mesti ada rem. Jangan sampai rem blong. Rem itu apa? Akal. Akal ini dalam bahasa Arab diambil dari 3 huruf. A, qaf, lam. Akal. Akal artinya tali. Kenapa akal disebut tali? Karena akal mengikat hawa nafsu. Dalam motor hawa nafsunya mana? Gas. Yang mengikatnya mana? Rem. Tapi jangan direm terus, kita ketinggalan zaman. Kamu kenapa kalah? Saya ngerem terus. Ada masanya direm, ada masanya digas, ada masanya dilepas. Nanti saya ajarkan. Kalau direm terus kita akan jatuh tumbang. Kalau digas terus kita akan nabrak. Keseimbangan antara gas dan rem. Inilah ada pada adik-adik bikers subuhan, insyaallah. Amin. Itu siapa? Itu adik-adik bikers subuhan, Pak Ustadz. Oh, pantasan zuhur nggak nongol. Kenapa subuh yang diambil? Karena di antara semua sholat, sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Kalau cuma sekedar untuk rame-ramenya, jangan buat bikers subuhan, bikers Idul Adha. Karena ya sholat yang paling rame itu Idul Adha. Idul Fitri kalah. Kenapa Idul Adha paling rame? Karena ada pembagian daging kurban. Kalau sholat subuhnya saja ramai, apalagi sholat maghrib. Kenapa enggak bikers maghriban? Maghrib udah rame. Subuh melawan kantuk, anak muda tidurnya telat, bangunnya mesti cepat. Mudah-mudahan di seluruh kota, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua, bikers subuhan ini tumbuh subur. Kemarin datang beberapa habaib, beberapa anak muda. Ustadz Somad, kami mau buat baleho besar. Mohon izin. Ya biasa, saya bilang di mana-mana saya biasa ada baleho. Di bawah mah kami mau buat presiden. Jangan, bahaya, saya bilang. Jangan. Presiden bikers subuhan. Oh jangan. Kalau keberadaan saya di sana memudahkan dakwah, silakan. Tapi tidak semua menjadi mudah karena ada saya. Saya nggak mau nanti saya jadi presiden bikers subuhan, kalian kena tilang semua. Cari bikers subuhan itu anak muda yang teruji. Ustadz Andi Boni, ustadz-ustadz yang muda lah pokoknya. Kalau tuan makan kelapa muda, tolong dimakan 1 paket. Kenapa Ustadz Somad tambah muda? Karena sudah dapat jaket. Nah inilah jaket. Ini insya Allah akan dibawa pulang ke Pekanbaru, akan dipakai subuh kalau diajak bikers subuhan. Kalau enggak digantung di lemari. Andai saya tidak memakainya, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah yang pakai nanti 20 tahun akan datang pakainya. Anak-anak muda di zaman itu 20 tahun akan datang, tahun 2040. Heran semua, loh ente kok bisa dapat jadul? Ini semua yang pakai ini udah meninggal semua. Man make story. Manusia bisa membuat sejarah, maka buatlah sejarah yang baik. Sejarah masa mudanya baik. Nanti anak-anak kalian ketika ketemu saling nanya mereka, itu kawan papa aku dulu, kami tetap lanjung silaturahim. Kenalannya di mana? Bapak saya suka bawa motor, bapak dia juga, mereka sama-sama ngebut. Ngebut kemana? Sholat subuh. Apa ceritanya? Biker subuhan. Kebetulan mereka penulis skenario, mereka filmkan. Masya Allah, tabarakallah, biker subuhan. Jangan sampai anak kita cerita, itu kawan papa kamu? Iya. Mereka temanan, sahabat. Di mana kenalannya? Sama-sama sakau dulu.
Buatlah cerita yang baik-baik. Kenalannya di Biker Subuhan. Sama-sama sholat subuh, sama-sama ngaji, sama-sama mencintai habaib. Berbiker Subuhan di Bogor, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Begitu diposting di Instagram, di Facebook, di TikTok, berbikers di Bogor, bertetangga di surga. Langsung ada yang komen, emang yakin masuk surga? Jawab komennya lembut aja, ente aja yakin masuk neraka, masa kami nggak boleh yakin masuk surga? Yang minum khamar dengan bangganya buat podcast di depannya khamar, ayo minum khamar. Yang zina begitu bangganya buat podcast, kapan zina pertama? Mana zina yang paling berkesan? Kenapa kamu anak muda pencinta habaib, kebanggaan Rasulullah, tidak bangga dengan motormu, tidak bangga dengan komunitasmu? Tunjukkan ini adalah anak-anak muda yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz dari tadi kok nyebut anak muda terus? Kami yang tua sudah soleh-soleh semua. Kalau sudah tua nggak soleh juga, malaikat maut udah dekat. Anak-anak muda ini lagi ganteng-gantengnya, lagi muda-mudanya, lagi hawa nafsu bergejolak. Tiba-tiba ada anak muda yang mau ke masjid, yang mau taubat, membahagiakan orang tua, jadi panitia milad Biker Subuhan. Tadi di jalan kami udah lihat anak-anak muda pakai sepik. Saya kira ini geng mana ini mau menghadang kita. Rupanya Biker Subuhan. Mudah-mudahan anak muda ini termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tidak ada atap, tidak ada kubah, tidak ada tenda. Padang mahsyar panas terik. Satu di antara 7 golongan yang dapat naungan, kata Nabi, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Amin. Gas sudah, rem sudah. Yang ketiga adalah jangan sendirian. Man syazza syazza finnar. Siapa yang sendiri, sendiri masuk neraka. Saya coba pakai motor sendirian, nggak asik, nggak enak. Tapi pas lagi rame-rame, masya Allah. Apalagi gas kita meledak ke belakang. Ternyata yang enak itu bukan naik motornya, tapi ketika mendengar gasnya orang lihat kita semua. Wow, rasanya kitalah pemilik dunia beserta isi. Jadi rame itu, makanya ada undangan nonton bareng. Kenapa mesti nonton bareng bola? Cobalah pasang layar paling besar, nonton sendirian. Enak? Enggak enak. Kenapa orang nggak nonton sendirian di rumah nonton bola? Kenapa mesti di pinggir jalan, di kafe rame? Karena berjamaah itu enak. Rame-rame bersemangat. Makanya ketuk pintu rumah kawan, miss call, ayo ke salat subuh yuk. Ente kalau masuk surga masuk aja sendirian, jangan ngajak-ngajak aku. Surga itu sepi tanpamu, beb. Surga itu nggak enak kalau kamu nggak ada di dalam. Orang beriman itu nggak egois, nggak mau masuk surga sendirian. Orang beriman kalau dia masuk surga, dia nanya ke malaikat, teman aku kemarin yang, tapi dia kan mukmin, dia muslim. Kenapa dia nggak ada di sini? Kata malaikat, dia memang muslim, tapi dia masih diobok-obok di neraka jahanam. Makanya kita selalu minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sulit untuk istiqomah kalau sendirian. Betul? Berapa banyak yang sudah taubat hijrah, balik lagi, na'udzubillah, na'udzubillah. Bahkan yang sudah masuk Islam murtad. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berjamaah. Bahasa anak mudanya berkomunitas.
Makanya di antara komunitas ini mesti ada diangkat satu yang tugasnya cuma nelpon tahajud. Nama programnya tahajud call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bangun belum? Udah 2 rakaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bangun? Aduh berat nih. Bangun, bangun. Kita mau tahajud. Assalamualaikum. Udah telepon semua. Dia pun tidur. Pas ditanya, ente nggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan sudah dapat pahalanya. Ente lupa ada ayat lain, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah paling besar cuman miss call nggak sholat tahajud. Kalau sudah gabung sama komunitas, siap ditegur, siap salah. Siap salah? Siap salah. Gitu. Ente kemarin katanya udah ikut biker subuhan, itu kok bonceng cewek? Enggak ada. Ini rekamannya. Itu mau bohong. Nih, ini siapanya? Itu emak gua. Mau ke pasar, minta bawa belanja. Kan sudah tulis di belakang itu ada tulis say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Betul? Tapi kadang kan nggak enak, susah. Saya mau berangkat ke kampus, bawa motor RX King. Nampak teman satu kelas di pinggir jalan. Mau dibonceng, takut dosa. Nggak dibonceng nanti dibilang sombong. Jalan tengah, bonceng tapi agak berjarak dikit. Namanya bonceng syariah. Saya berhenti. Mat, kata dia. Ya, saya bilang, naik. Ini ceritanya semester 1 tahun 97. Masih muda. Saya kan lahir nggak langsung tua. Saya gas sekencang-kencangnya, lari 100, nggak tahu karena speedonya udah dicopot. Sampai ke kampus, saya tengok dia di belakang, jilbabnya udah lepas. Besok pas lewat, enggak. Tobat. Gitu caranya. Jangan kita bilang, jangan ikut, tobat. Dia akan ngejek macam-macam. Tapi kalau kita kebut, insya Allah nggak mau lagi. Tobat nasuha dia langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunitas biker subuhan. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Makanya kita ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bis sawadil a'zam, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Yang sudah bergabung dengan biker subuhan, alhamdulillah. Yang ragu-ragu untuk bergabung, saya mengajak untuk anak-anak muda di Bogor sekitarnya, bergabunglah dengan biker subuhan Bogor. Bersama di Bogor, bersama hingga ke surga. Born to ride, ride to Jannah. Potong nanti videonya, upload ke Instagram. Kirim ke tim Ustaz Somad, akan saya upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu. Ustaz ini sombong sekali. Bukan sombong, anak muda bahasanya memang gitu. Orang tua memang suka tersinggung. Yang tersinggung berarti udah tua. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang dari mulai bangun malam mesti ada yang bangunin, tahajud call, sholat subuh mesti ada yang ngajak, habis subuh baca zikir mesti ada yang ngontrol udah baca atau belum, sholat zuhur berjamaah atau enggak mesti ada yang nanya, sholat asar di masjid, di musola atau di kamar atau di kantor atau sendirian, habis asar udah baca zikir doa petang atau belum, maghrib ke isya udah ngaji atau belum, isya ke malam bagaimana waktu untuk keluarga. Siapa yang ngontrol? Kita tidak tinggal di pesantren lagi. Tapi kalau kita bergabung dengan komunitas, maka diangkat ada petugas. Kamu ngontrol bagian baca Quran aja ya. Ya, target 1 hari, 1 day 1 juz. Nggak bisa 1 day 1 page, 1 hari 1 halaman. Nggak juga bisa 1 day 1 verse, 1 hari 1 ayat. Nggak juga bisa, mati aja.
Kami kirim Al-Fatihah. Kalau sudah bergabung dengan komunitas, nanti ditegur sama koordinator, jangan tersinggung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laporan hari ini gimana? Tahajudnya gimana? Baca Qurannya gimana? Baca Al-Kahfinya gimana? Baca Yasinnya gimana? Zikir pagi petangnya gimana? Langsung emosi, marah. Urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Tapi katanya kita udah berkomunitas, tapi katanya kita udah bersama. Kalau orang rela mabuk bareng, kongko bareng, nyabu bareng, zina bareng, kenapa kita tidak mau bersama dalam kebaikan? Watawasau bil haq, watawasau. Walaupun kita lebih tua, walaupun kita lebih kaya, walaupun kita lebih senior, rendahkan egomu, jatuhkan dirimu. Saya kalau sudah gabung dengan adik-adik kawan-kawan, saya ngikut. Maka ini semua adalah ju'ilal imamu liyutamma bih, berkomunitas bersama-sama dalam kebaikan. Gas sudah, rem sudah, berjamaah sudah. Jamaah baru disebut jamaah kalau ada imam. Maka kalau sudah diangkat jadi imam, jangan mendahului imam. Siapa dia? Leader kita di depan, yang sudah kita angkat, dia yang di depan. Tapi pernah satu kali, saya kebetulan, walaupun saya ustadz, saya jadi makmum di belakang. Ustadz Somad ini leader kita, iya. Saya lihat dia pelan sekali, seperti ngiring pengantin. Oh, ini bukan gaya saya ini. Saya maju ke depan. Saya tanya, kenapa tadi lambat betul? Mohon maaf ustadz, karena ada ustadz di belakang. Oh, ini bukan ustadz ece-ece. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Boleh nggak besok pagi kami jemput ustadz ke hotel untuk tausiah subuh di Masjid Agung Batam? Boleh. Ustadz jangan naik mobil ya, oke? Begitu sampai turun dari hotel, saya di mana? Dia mau bonceng saya di belakang. Saya bilang, boleh saya coba motornya? Boleh. Begitu saya bawa motornya, saya sampai masjid, mereka hilang sudah. Katanya mau bawa ustadz. Begitu sampai di masjid, gimana? Iya ustadz, videonya belum direkam tadi, karena kameramennya ketinggalan di belakang. Oke, kalau gitu kita buat video yang kedua. Pulang dari masjid ke tempat sarapan, kita main lagi. Gunanya untuk apa? Syiar. Untuk apa? Syiar. Syiar itu apa Pak Ustadz? Syiar itu kalau bahasa Sundanya show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Nabi SAW ketika masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia bawa 10.000 pasukan, pakai baju besi, pakai tombak, pakai anak panah, pakai kuda. Tapi tidak ada satupun telinga yang digunting, tidak ada satupun hidung yang dipotong, tidak ada satu